Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya akan coba sharing ya watchlist rekomendasi saham untuk trading tanggal 16 Juli 2025. Dan gimana hari ini tradingnya teman-teman? Kalau nggak dapat cuan kotos-kotos dari brand sama SSI ya gimana ya? Ya, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang ngikutin Rekom karena luar biasa ya brand hari ini geraknya. Menurut saya luar biasa brand SSI dan itu ya jadi saham yang mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan kasih cuan ke teman-teman gitu ya. Dan tanggal 16 saya masih punya beberapa saham, tapi saham Pak PP kayaknya mau cooling down dulu besok. Kenapa? Karena broksumnya kurang oke menurut saya, nanti saya bahas ya. Dan ya langsung aja sebelum masuk ke sahamnya saya disclaimer kalau saya tidak mengajak beli jual, jadi teman-teman wajib melakukan analisa ulang karena keputusan buy and sell-nya ada di jempol teman-teman masing-masing. Dan ya biasanya saya ingetin saya hanya entry ketika marketnya sahamnya direspon market gitu ya. Jadi saya hanya entry di saham yang naik, terkonfirmasi naik. Dan kalau seandainya sahamnya itu tidak bertahan naik sustain gitu ya, nggak dijaga bitnya gitu ya. Ya saya biasanya akan langsung langsung TP atau cut loss gitu ya. Karena apa? Karena ini scalping. Scalping itu kita hanya memanfaatkan momentum, memanfaatkan volatilitas yang terjadi di sebuah saham. Dan harusnya pagi-pagi ya teman-teman, harusnya pagi-pagi. Makanya ya mudah-mudahan teman-teman sekedar saran kayak brand gitu ya, kalau misalnya dia udah naik kenceng nggak usah kejar pucuk kalau misalnya tekanan belinya udah mulai kurang gitu ya. Dan ada juga yang nanya ini dari keempat saham kemarin mana nih yang paling perform, saya tradingin satu deh, kasih saya satu aja. Saya nggak bisa ya teman-teman karena saya bukan movernya, saya juga hanya follower. Makanya konsepnya itu analisa data transaksi itu ya bandarmologi, atau kalau di luar sana smart money konsep ya, bagaimana kita mengikuti whales, mengikuti big money ya, smart money. Kalau retail ya saya sih nggak terlalu suka ikutin retail gitu ya. Ya tapi walaupun beberapa waktu terakhir ini retail, banyak broker retail yang dipakai ya, ditunggangi sebagai nomini oleh market maker. Jadi memang harus lebih jeli analisanya gitu ya. Oke, langsung aja. Semoga teman-teman bertanggung jawab dan paham ya dengan watchlist dan pola trading saya. Kalau nggak cocok nggak apa-apa, skip aja. Yang ikut swing juga harusnya coba tuh ngaku yang beli MBMA sama BTPS. Cuan apa enggak? Cuan dong. Ya kan? Tapi MBMA saya rubah nih plannya teman-teman, untuk besok tanggal 16 Juli MBMA jadi saham saya yang saya jadikan untuk scalping. Kenapa? Karena hari ini dia breakout volume besar, ya harusnya besok pagi-pagi ada volatilitas ya. Dan sesuai sama karakter saya ya yang suka weak hand gitu ya, nggak terlalu suka pegang barang terlalu lama saya pribadi. Yang kedua ada Inet ini ada aksi korporasi mau nerbitin waran sama right ya, sama mau nerbitin rights ya. Nanti saya bahas. Blok ini hari ini arahnya buka dan lock lagi, ya harusnya besok ada volatilitas bisa kasih kita cuan. Nah yang keempat, ya jujur teman-teman ada dua saham yang sahamnya ini punya korelasi ya dari segi bisnis. Nanti saya coba bahas. NRCA-nya ini bagus data transaksinya, tapi SSI-nya sudah kurang begitu oke. Dan dua saham ini geraknya barengan. Nanti ya saya bahas ya. Makanya teman-teman nonton konten saya sampai habis ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe saya dong, support channel saya ya supaya bisa lebih berkembang dan bisa menjangkau lebih banyak orang gitu ya. Review. Nah review ini sebelumnya saya mau mengucapkan satu ya, mau bilang makasih sama Bang Benz Juntak ya. Bang Benz thank you udah kasih saya kopi ya, kayaknya Bang Benz dapat gede nih dari brand ya. Ya thank you, semoga nanti abangnya bisa terus cuan konsisten gitu ya. Oke, yang pertama saya mau review tanggal 15 hari ini saya ada kasih PTRO ya. PTRO pagi-pagi juga cuan. Nah cuman kalau belinya di sini aduh gitu ya, karena memang pestanya udah kayak mau udahan gitu. Brand juga sama, ini sampai high-nya 8.500 gitu ya. 8.500 sebelum akhirnya close 7.700. Jadi ini kalau ikut pagi-pagi ini mah pasti cuan, harusnya sih cuan ya. Dan cuan gimana? Cuan sendiri, cuan belum saya buka ya. Oh cuan udah saya buka ini. Cuan gimana? Cuan minus 3,8% teman-teman, 3,85% untuk cuan. Tapi pada saat market opening ya dia juga lumayan oke gitu ya. Lalu
BRPT gimana? BRPT juga market opening sempat dimerahin, dia naik ke atas sebelum akhirnya dia turun. Nah, ini sepertinya area 2000 adalah area supportnya dia gitu ya. Jadi dia udah break, ganti fraksi, ganti kepala jadi kepala 2000. Ya, area 2000 nih sepertinya area supportnya dia gitu ya. Dan dari kesemuanya menurut saya ini sahamnya Pak Pepe harusnya sih udah mulai agak ngerem. Kenapa? Retailnya ini saya kurang begitu suka ya. Cuannya udah price in ya, udah pasca stock split gitu ya. Terus PTRO gimana, transaksinya juga kurang begitu oke. BRPT gimana, BRPT juga udah harusnya udah so-so gitu ya. Ya dan selamat buat teman-teman yang ikut gitu ya. Dan ya mungkin SSIA, sorry, dan mungkin SSIA yang ikut rekomendasi saya kemarin, SSIA juga confirm ya naik 17,6%. Jadi ya di saham yang naiknya belas-belasan persen ya harusnya kalau cuma cari 4-5% ya atau 3-5% itu harusnya nggak terlalu sulit gitu ya. Cuman ya itulah saya pikir itu. Dan ya langsung aja saya mau bahas satu persatu saham yang saya rekom untuk besok. Untuk besok saya punya MBMA. Wah, ini kan MBMA sahamnya di swing bang, kenapa direkom jadi untuk scalping ya? Kenapa? Karena alasannya dia breakout volumenya lumayan gitu ya, data transaksinya ngedukung. Ini dua broker Verdana sama Buana ini broker yang biasanya ya dia saya kalau misalnya bilang bisa kita ikuti salah juga sih. Tapi biasanya mereka tuh kayak smart money banget teman-teman. Coba perhatiin yang RF masuk tuh biasanya sahamnya mau ada rally gitu. Perhatiin aja ya. Dan ya ini kan hari ini MBMA ini naiknya 13%. Waktu saya rekom SL490 tuh posisinya lagi di mana tuh? Sempat merah ya. Sini naik terus merah, terus banyak yang udah nanya, "Bang, nih gimana? Masih oke nggak?" Masih oke. Ternyata dibayar kontan hari ini langsung naik 13%. Nah besok trade plan-nya gimana? Trade plan-nya juga saya bingung ya, kalau nentuin resist mungkin akan di 600 ya, bisa kecapai bisa enggak saya nggak tahu. Yang jelas ini candle-nya pun bagus ya, Morubozu ada wick upper wick cuman tipis gitu, data transaksinya oke. Ini besok pasti punya volatilitas ya. Ini kan pernah nih deja vu ya, cuman volumenya belum nggak segede sebelumnya sih. Tapi biasanya kalau saham yang kayak gini volatilitasnya likuiditasnya sangat liquid gitu ya, sangat liquid, value transaksi 98 miliar kan kita masuk gede bisa gitu ya. Asal kita ngerti caranya masuk gede dan ya harusnya cuan 2% dibanding masuk kecil mendingan cuan gede gitu kan. Ya ini akan lebih enak gitu ya. Yang kedua Inet. Wah, Inet kenapa direkomendasiin? Karena Inet udah keluar berita di keterbukaan bahwa dia akan menerbitkan waran ya. Jadi waran biasanya nih kalau punya waran dia punya hak untuk nebus induk gitu ya. Terus dia juga ada mau penambahan modal gitu ya, punya rights gitu ya. Nah, saya belum baca detailnya gimana, tapi yang jelas ya pasti dia mau cari duit dan ini ya harusnya yang dalam jangka pendek ya. Saya nggak bisa tebak dalam jangka panjangnya, dalam jangka pendek ini harusnya jadi momentum yang positif dan terkonfirm data transaksinya oke. Dan ya hari ini movernya yang gerakin Inet paling besar itu dari ya foreign. Ya lihat data transaksinya, ini saya suka nih. Ini volume besar naik terus sideways-nya cuma sebentar nih ngejeder lagi. Biasanya harusnya 1-2 candle ke depan nih harusnya masih hijau gitu ya. Dan ya saya suka polanya. Cuman kalau Inet biasanya saya tuh perhatiin dari dulu dia suka pindah-pindah crossing gitu ya. Nah ini kayaknya udah mulai transaksinya crossingnya nggak terlalu kelihatan ya, tapi ya masih ada sih. AK-nya, YB-nya gitu ya. CC jumlahnya mirip-mirip ya. Ya memang emitennya ya gitu deh. Ya pokoknya ini momentumnya kita manfaatin aja. Dia lagi ada momentumnya. Menurut saya oke. Ya jangan kayak WiFi ya. WiFi sih kelihatannya sih bagus nih. Saya udah mau bikin plan loh ini. Padahal saya pikir confirm hari ini volumenya gede. Saya pikir ternyata ngejarum. Ini jualan gitu ya. Dan ya yang ngedistribusiin pun ya nggak oke lah. Menurut saya belum gitu. Kalau mau beli WiFi gimana? Mendingan tungguin di 2200, confirm close 2200 biar dia berubah arah, udah confirm breakout gitu. Kalau kayak gini candle kayak gini kan shooting star ya, menurut saya kurang begitu oke. Jadi seperti itu ya, paling Inetnya masih oke ya, sentimennya lagi ada, kita lihat aja besok gimana. Nah yang
Ketiga, saya rekom saham Blok. Kenapa saham Blok? Data transaksinya oke. Blok ini memang SQ ya, selaku BCA Sekuritas. Ini underwriternya terlihat jadi net sale nomor 1 ya. Wah, maklum juga lah ya, ini Blok udah naik berapa persen ya. Udah beggar ya Blok ya. Udah beggar, dan sebelumnya IPO-nya di berapa ya? IPO-nya di berapa lah, udah beggar, dan ya wajar lah kalau misalnya ada yang melakukan aksi take profit gitu ya. Volume juga belum gede-gede banget, baru ya ini kalau di jumlah-jumlah aja baru sekitaran berapa nih, 10-an ya, 10-11 miliar ya, jadi masih kecil. Dan ya Blok ini kan saham dengan fundamental bagus ya, dia transportasinya dari ini ya, Alfamart ya, logistiknya bisnis to bisnis dari mana ya? Ya pokoknya dia jasa logistik ya, minimarket gitu ya, seperti itu. Dan secara fundamental memang dia oke. Jadi besok nih harusnya dia ada volatilitas ketika market opening. Apakah dia akan arah lagi ya, kita nggak tahu. Sedangkan saham Meri yang di situ saya perhatikan retailnya banyak aja masih kuat gitu ya, masa Blok enggak gitu. Cuman ya objektif aja teman-teman, jangan denger omongan saya 100%, tetap fokus sama pergerakan harga sahamnya, tetap fokus sama price actionnya. Kenapa? Karena ya saham itu arah karena di HK gitu ya. Kalau misalnya data transaksinya di HK, sahamnya memang dia arah tapi data transaksinya distribusi ya, karena dia jualannya di atas gitu. Itu nanti teman-teman akan bisa lebih punya pemahaman lagi. Biasanya kalau ya saham distribusi ya karena dia jualannya, average jualannya di atas gitu ya, makanya big distribution, tapi posisinya di atas, dia maintain jualnya cicil-cicil. Apakah masih oke? Kalau saya big no ya, saya nggak berani ya. Simple, kalau besok mau naik lagi gimana ya nggak apa-apa, karena ya secara analisa ini nggak masuk aja sama analisa saya. Sedangkan yang analisa saya masuk aja masih banyak kok yang nggak jalan gitu ya. Kalau dia jalan ya berarti bukan rezeki saya. Simple aja, saya nggak usah FOMO, cari lagi, banyak kok saham yang bagus-bagus. Dan belakangan ini saham properti juga mulai pada gerak ya, bagus ya menurut saya. Nah yang terakhir, supaya video yang nggak terlalu lama, NRCA sama SSIA. Jadi kalau SSIA hari kemarin saya udah rekom, data transaksinya ini terlihat udah kurang begitu oke sih ya. Jualan sellernya udah mulai keluar, harganya juga kan udah di atas ya. Kalau nggak salah 2 candle ya gede, 2 candle naik gede ya, 3. Ini break 1 2, ini harusnya udah selesai ya. Ingat ya, kalau saya biasa bilang tuh, kalau ketika dia breakout volumenya confirm, biasanya 1-2 candle ke depan tuh suka kencang. SSIA sellernya udah mulai keluar di posisi break volume hari ketiga. Nah kalau NRCA ini terlihat data transaksinya masih oke. Nah kenapa saya gabungin NRCA sama SSIA? Karena dia kayaknya perusahaan afiliasi ya. Saya takut salah ngomong, nanti saya lihat di ininya ya. Nah dia baru 2 candle nih, 2 candle dan data transaksinya terlihat masih oke. UOB Kay-Hian ya, UOB Kay-Hian Sekuritas sama BCA Sekuritas yang jadi mover hari ini. Dan kalau kita lihat di profil ya, ini saya baru juga baca teman-teman ya, dia NRCA ini bergerak di bidang konstruksi ya. Dan perusahaan ini adalah anggota ya, satu grup sama Surya Semesta Internusa. Surya Semesta Internusa itu adalah SSIA. Makanya kalau berdasarkan news yang berseliweran ya, Jarum masuk ke SSIA. Waktu Jarum masuk ke SSIA ini jadi sentimen positif tentunya, dan NRCA yang jadi bagian anggota dari SSIA itu juga terdampak juga sentimen positif. Jadi lepas dari apapun sentimennya, jelas sentimennya lagi ada ya, kita fokus juga data transaksinya, volumenya oke, data transaksi oke, ya udah kita watchlist. Tapi tetap ketika market opening tetap objektif, mana yang gerak duluan, yang hijau pekat kita pantau ketat gitu, bid overnya, trade booknya, chart 1 menitnya. Nah di situ kita hanya ikut yang hijau pekat atau yang smart money-nya masuk gitu ya. Jadi seperti itu ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat teman-teman. Besok watchlist saya ada MBMA ya, Inet, Blok, dan juga NRCA sama SSIA. Kalau SSIA nih kayaknya udah mau udahan karena udah mulai ada jualan, sellernya udah mulai keluar. Saya nggak tahu nih masih kuat bertahan apa enggak. NRCA masih oke. Apakah masih lanjut apa enggak saya juga nggak tahu. Ya intinya kita lihat aja besok pola pergerakannya seperti apa. Ya itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.